buat Anies, kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini simalakama. Ya. Bagaimanapun yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar, ya, untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Itu jelas. Kalau partai-partai kan sembunyi-sembunyi nih, ya kan, main di TPS saja. Tapi kalau mereka ini jelas gitu. Nah kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang, kan gitu. Nah, kemudian sekarang begini, kalau seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi. Nah, ini kan kita berandai-andai Gus ya, gitu. Nah jadi kemudian mereka bikin demo besar-besaran, presidennya Anies Baswedan, ya kan, besar-besaran. Bagaimana sikap Anies menghadapi demo yang besar-besaran ini yang akan bergelombang besar, kemudian bisa menjatuhkan dia juga sebagai presiden? Karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies misalnya. Apakah dia harus membunuh? Ya kan gitu misalnya. Anies Baswedan tak henti mendapat sorotan sehubungan ambisinya menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Salah satu yang mencolok adalah soal rebranding dirinya yang gencar dilakukan oleh Anies sendiri dan para pendukungnya. Rebrandingnya gimana? Ketika terpilih sebagai Gubernur DKI pada 2017, sosok Anies sangat erat kaitannya dengan radikalisme. Secara demonstratif, Anies datang ke markas FPI di Petamburan untuk sowan ke Rizik Syihab. Tujuannya mendapatkan restu dan dukungan dari pemimpin ormas radikal dan intoleran tersebut. Anies bahkan berkoar di depan Rizik bahwa saat menjadi rektor Universitas Paramadina, dia berhasil memadamkan api pembaharuan Islam di kampus yang didirikan Nurholis Majid alias Cak Nur. Sementara itu, para pendukung Anies di Pilkada DKI 2017 gencar melakukan kampanye SARA untuk menyerang pendukung Ahok yang saat itu dicap oleh mereka sebagai penista agama. Warga Muslim Jakarta yang mendukung Ahok dituduh sesat. Ayat Quran dipolitisasi untuk mendiskreditkan pendukung Ahok. Sebagian masjid dijadikan sebagai sarana provokasi dengan mengharamkan sholat jenazah terhadap Muslim pendukung Ahok. Fenomena tersebut terkenal dengan sebutan politik ayat dan mayat. Politik ayat dan mayat yang intoleran dan radikal inilah yang gencar dipakai oleh pendukung Anies untuk memenangkan menjadi Gubernur DKI 2017. Dari sinilah muncul istilah Anies Baswedan sebagai Bapak Politik Identitas. Nah, ketika mau nyapres, Anies kelihatannya terganggu sekali dengan label Bapak Politik Identitas. Ia pengen mencitrakan diri sebagai nasionalis yang toleran. Langkah Anies melakukan rebranding terhadap dirinya ini bertujuan untuk menyembunyikan kedekatannya dengan kelompok radikal. Demi mencitrakan diri sebagai sosok yang toleran, Anies tiba-tiba rajin-rajin mendatangi komunitas non-muslim. Ia mendadak sering datang ke sejumlah tempat ibadah non-muslim. Menjelang lengser dari Gubernur DKI, dia menerbitkan IMB untuk gereja. Bahkan, beberapa waktu lalu di Papua, ia setuju aja ketika diberi nama Yohanes. Bayangkan, orang yang demi terpilih menjadi Gubernur DKI sampai rela sowan ke Rizik Syihab, tiba-tiba belakangan bernama Yohanes. Anies Baswedan yang tadinya punya rekam yang kuat sebagai Bapak Politik Identitas, mendadak sekarang menampilkan diri sebagai nasionalis dan toleran. Bisa dipercaya nggak sih? Bagi orang yang tahu betul kiprah Anies Baswedan sejak dulu, rebranding yang dilakukan Anies ini hanyalah tipu muslihat saja. Akal-akalan aja. Apapun akan dilakukan Anies demi memuluskan jalannya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Setidaknya itulah pandangan Profesor Dr. Saiful Mujani terhadap Anies. Saiful Mujani baru-baru ini komentarnya ramai disorot oleh warganet terkait pernyataannya tentang sosok seorang gubernur. Memang tak disebut namanya, tapi semua orang tahu bahwa yang dimaksud adalah Anies. Kata Saiful di akun Twitternya @saiful_mujani,
Teman-teman yang komunitasnya sering jadi sasaran intoleransi bilang, gubernur itu sekarang inklusif terhadap berbagai kelompok agama. Saya bilang, kalau nggak ngerti bodoh aja. Orang itu jangankan njabanin gereja, disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. Para pendukung Anies marah-marah dengan komentar pedas Saiful Mujani tersebut. Di mata mereka, Anies memang sejatinya sosok nasionalis toleran yang mendukung kebinekaan, yang gencar difitnah oleh musuh-musuhnya. Di mata para pendukung Anies, sebutan bapak politik identitas ke Anies hanyalah framing busuk untuk menjatuhkan citra Anies. Mana yang betul? Sebenarnya salah satu test case yang bisa dipakai untuk memastikan apakah memang Anies adalah sosok toleran seperti sekarang didengungkan oleh pendukungnya adalah dengan menanyakan sikap Anies terhadap ormas radikal terlarang seperti FPI dan HTI. Apakah Anies mendukung pelarangan ini? Lantas, kalau nanti Anies menang pemilu 2024, apakah dia tetap setuju dengan pelarangan FPI dan HTI? Ini pertanyaan yang harus kita ajukan ke Anies dan pendukungnya untuk menguji apakah Anies memang sosok toleran sebagaimana rebranding yang mereka lakukan saat ini, atau Anies tetaplah bapak politik identitas yang pro-radikalisme dan intoleransi. Terhadap pertanyaan tersebut, Wasekjen Nasdem, Hermawi Taslim, menjamin bahwa organisasi terlarang akan tetap dilarang jika Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Menurut politisi Nasdem tersebut, Anies akan tetap melarang FPI dan HTI kalau dia jadi presiden. Hermawi memastikan pernyataan itu sebagai komitmen bersama bangsa. Sedangkan politikus senior Zulfan Lindan dalam pernyataannya di Detik menyatakan FPI dan HTI akan menjadi buah si malakama untuk Anies Baswedan jika Anies terpilih menjadi presiden. Zulfan memprediksi akan ada tuntutan besar-besaran dari pendukung FPI dan HTI tersebut kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut. Kenapa si malakama? Di satu sisi, peran besar FPI dan HTI dalam memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017, ketika Anies menjadi gubernur, dukungan FPI dan HTI itu ada, dan besar untuk mobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Kalau dukungan partai-partai ke Anies kan hanya pada ranah formal, di TPS-TPS aja, tapi kalau dukungan kader FPI dan HTI ke Anies itu nyata dan jelas. Zulfan mengatakan seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden di 2024, maka kedua organisasi ini akan menuntut untuk direhabilitasi dan dipulihkan namanya. FPI dan HTI akan menuntut sebagai imbalan setelah memenangkan Anies Baswedan. Nah, kalau FPI dan HTI menuntut rehabilitasi agar hidup kembali, beranikah Anies tampil sebagai presiden yang konsisten dengan aturan untuk tetap melarang FPI dan HTI? Gimana kalau masa FPI dan HTI bikin demo besar-besaran? Bagaimana Anies menghadapi demo yang besar-besaran yang akan bergelombang besar, kemudian bisa menjatuhkan dia sebagai presiden karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies? Kalau dilihat dari rekam jejak Anies terkait dukungannya terhadap kelompok-kelompok intoleransi, agak sulit membayangkan Anies berani konsisten melarang HTI dan FPI. Inilah yang disebut oleh Zulfan Lindan sebagai buah si malakama buat Anies. Menanggapi soal ini, mantan Ketum PSI Grace Natali yakin bahwa FPI dan HTI akan menuntut hak mereka kepada Anies karena loyalitas yang mereka berikan dan Anies akan sulit menolak karena dampak besar yang mungkin ditimbulkan. Bagaimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Menurut Grace, tentu akan ada demo besar-besaran. Beranikah Anies menghadang demo-demo tersebut? Grace Natali sih nggak yakin Anies berani. Anies kan berhutang budi ke FPI dan HTI. Dia harus merangkul kelompok radikal yang sudah mendukungnya dong. Dia harus memberikan hadiah sebagai balas jasa kepada mereka karena telah memberikan dukungan kepada Anies sejak awal. Inilah test case yang sejati untuk memastikan apakah rebranding Anies saat ini memang otentik atau hanya akal-akalan dia aja agar bisa duduk di kursi RI 1.
Disinilah kita nanti bisa melihat apakah tweet Dr. Saiful Mujani tentang Anies memang benar adanya. Kalau dilihat dari rekam jejaknya sih sulit membayangkan kalau Anies Baswedan akan tetap mempertahankan larangan terhadap FPI dan HTI kalau dia jadi presiden nanti. So, terserah kita, apakah kita mau punya presiden yang punya hutang budi ke FPI dan HTI?